Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas dalam kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Juga kita sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Sebutkan kemarin ada surah Al-An'am ayat 84, kemudian surah An-Nisa 163, kemudian di surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan juga yang agak lumayan panjang adalah dalam surah Shad ayat 41 sampai 44. Kita lanjutkan lagi ya. Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Al-Kilabi, ia berkata, Nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Kemudian Urfi bin Suwailikh bin Afrathim bin Yusuf bin Ya'qub, kemudian Yunus bin Matta dari anak keturunan Ya'qub, kemudian Ayyub bin Razih bin Amus bin Lifraj bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mengenai kronologis susunan tersebut terdapat perbedaan pendapat, karena Nabi Hud dan Nabi Saleh menurut pendapat yang masyhur adalah setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim. Ulama ahli tafsir, ahli sejarah, dan ilmuwan lainnya mengatakan bahwa Nabi Ayyub adalah seorang laki-laki yang kaya raya dengan berbagai macam harta kekayaan, baik berupa binatang ternak, tanah, pertanian yang membentang di daerah Hurran. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Nabi Ayyub adalah asalnya orang kaya raya. Ibnu Asakir menceritakan bahwa semua itu adalah milik Ayyub. Ia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat banyak. Lalu semua kekayaan itu diambil darinya. Lalu fisiknya diuji dengan berbagai macam penyakit, sehingga tidak ada satupun anggota tubuhnya yang sehat kecuali hati dan lidahnya saja.
Dengan hati dan lidahnya itulah Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisinya yang semacam itu, ia tetap sabar dan tabah serta tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang dan malam hari, pada pagi dan sore hari. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam menderita sakit semacam itu adalah dalam waktu yang cukup lama, hingga ia dikucilkan dan diusir dari kampungnya serta diusir keluar dari kampung di tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang menaruh kasihan kecuali hanya istrinya. Ia selalu memberikan perhatian yang besar, menghargai dan tidak melupakan kebaikan dan kasih sayang Ayub di masa-masa yang telah berlalu. Istrinya tidak berhenti-hentinya mengurus segala yang dibutuhkan Nabi Ayub, termasuk membantunya buang hajat. Suatu ketika keadaan istrinya semakin lemah dan kekayaannya pun semakin menipis, hingga keadaan pun memaksa dirinya untuk bekerja pada orang lain untuk dapat memberi makan suaminya serta mengobatinya. Ia tetap sabar dan tabah dengan keadaan yang menimpa Nabi Ayub, yang kehilangan kekayaan dan anak-anak dari sisinya, serta penderitaan yang datang bertubi-tubi. Dari keadaan sebelumnya yang kaya raya, benar-benar merasakan kenikmatan dan kemuliaan, semuanya hilang. Kehormatan, kenikmatan, kemuliaan, kiranya hanya satu kata yang mesti dikatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendapat cobaan paling berat adalah para nabi, lalu orang-orang saleh, kemudian yang semisalnya dan seterusnya. Seseorang itu diuji dengan tingkat keteguhannya, berpegang pada agamanya. Jika ia benar-benar teguh, maka ia akan semakin ditambah ujiannya. Semua ujian dan cobaan itu tidak menambah Ayub melalaikan daripada Allah, tetapi justru membuatnya bertambah kuat, bersabar, kuat di dalam ketabahan. Ujiannya dan rasa syukurnya selalu ditujukan kepada Allah. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dan lainnya dari ulama Bani Israel mengenai kisah Nabi Ayub dalam hadis yang panjang. Hadis ini menceritakan bagaimana cara lenyapnya harta dan anak keturunan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, serta penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kesahihan hadis tersebut. Dari Mujahid, ia berkata, Nabi Ayub adalah orang yang pertama kali menderita penyakit gatal-gatal. Mengenai berapa lama Nabi Ayub mendapatkan ujian semacam itu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir dan ahli sejarah. Wahab berpendapat bahwa Nabi Ayub menjalani ujian itu selama 3 tahun, tidak lebih dan tidak juga kurang. Sementara Anas berpendapat Nabi Ayub menjalani ujian itu selama 7 tahun, ditambah beberapa bulan lamanya. Ia dibuang di tempat sampah milik Bani Israel, sehingga dikerumuni lalat dan berbagai macam serangga lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala baginya dan memberikan pujian yang baik kepadanya. Hamid berkata, Nabi Yakub menjalani masa ujian itu selama 18 tahun. Dan ini yang kebanyakan para ulama mengatakan Nabi Ayub terkena penyakit gatal-gatal itu bukan 3 tahun, bukan 7 tahun,
tapi 18 tahun. As-Saddi berkata, daging Nabi Yakub berjatuhan sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang belulang dan otot-ototnya saja. Sementara istrinya tidak henti-hentinya mendatanginya dengan membawa abu gosok untuk dijadikan sebagai alas tempat berbaring. Setelah keadaan yang demikian itu berlangsung lama, istrinya berkata, "Hai Ayub, seandainya engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu, tentu Dia akan menyembuhkanmu." Nabi Ayub berkata, "Aku telah menjalani hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Ujian ini terlalu pendek bagiku, sementara aku telah bersabar untuknya selama 70 tahun." Ini mendapatkan kenikmatan 70 tahun. Cuman 7 tahun saja, atau 3 tahun, atau 18 tahun, itu tidak sebanding dengan Allah yang telah memberikan nikmat selama 70 tahun. Mendengar ucapan istrinya menjadi terperanjat. Sang istri pun bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah buat memberi makan suaminya, yaitu Nabi Ayub. Tetapi tidak ada manusia yang mau menerimanya sebagai pekerja karena mengetahui ia adalah istri Nabi Ayub, sehingga mereka khawatir terkena musibah sebagaimana yang menimpa suaminya, atau mungkin takut tertular penyakit tadi. Ketika ia tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerima bekerja, maka ia pun menjual salah satu dari 2 kepang rambutnya pada putri orang terhormat dan ditukar dengan makanan yang baik dan banyak. Lalu ia membawa makanan itu kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub berkata, "Dari mana kau dapatkan makanan ini?" Dan bahkan ia menolak memakannya. Nabi Ayub gak mau, tanya dulu, dari mana kau dapat ini? Jelas dulu halal haramnya. Lalu istrinya menjawab, "Aku bekerja pada beberapa orang." Keesokan harinya, ia juga tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya sebagai pekerja. Maka ia pun menjual kepang rambutnya yang satu lagi dan menukarnya dengan makanan. Setelah ia bawa makanan itu dan menghidangkan kepada Nabi Ayub, ia menolak dan bersumpah tidak akan memakannya, sampai istrinya memberitahukan dari mana sebenarnya makanan itu ia peroleh. Kemudian istrinya pun membuka penutup kepalanya, dan ketika melihat istrinya tidak berambut, Nabi Ayub berdoa, "Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ibnu Abi Hatim berkata, "Ayahku memberitahu kami, Abu Salamah memberitahu kami, Jarir bin Hazim memberitahu kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata bahwa Nabi Ayub mempunyai 2 saudara laki-laki. Pada suatu hari kedua saudaranya itu datang menjenguknya, tetapi keduanya tidak sanggup mendekatinya karena sangat bau anyir yang keluar dari badannya. Sambil berdiri pada kejauhan, salah seorang dari keduanya berkata, seandainya Allah mendapatkan kebaikan pada diri Ayub, tentu ia tidak dapat mengujinya. Tentu dia tidak akan mengujinya dengan cobaan semacam ini. Mendengar ucapan saudaranya itu, Nabi Ayub benar-benar bersedih. Belum pernah ia merasakan kesedihan seperti itu. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui, sesungguhnya Dia Maha mengetahui bahwa semalam pun aku tidak pernah merasa kenyang, dan aku mengetahui tempat yang lapar. Aku mengetahui tempat orang yang lapar, maka berilah aku sedekah." Maka dia pun mendapatkan sedekah dan pembenaran dari langit yang juga didengar oleh kedua saudaranya itu. Kemudian ia juga berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah mempunyai 2 baju sama sekali, sedang aku mengetahui orang yang tidak berbaju telanjang,
maka berikanlah karunia kepadaku. Maka dia Allah menurunkan sedekah dari langit, sedang kedua saudaranya itu mendengar. Lalu Nabi Ayub bersujud seraya berkata, "Ya Allah, dengan keperkasaanmu, ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku selamanya sampai Engkau menyembuhkanku." Dan ia pun tidak mengangkat kepalanya sampai Allah menyembuhkannya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir berkata, Yunus bin Abdul A'la memberitahu kami, Ibnu Wahab memberitahu kami, Nafi' bin Yazid memberitahu kami dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub ditimpa ujian sakit selama 18 tahun, sehingga semua kerabat dekat maupun jauh menyingkirkannya, kecuali dua orang saudaranya yang merupakan saudaranya yang paling istimewa baginya. Kedua saudaranya itu selalu datang menjenguknya pada pagi dan sore hari. Salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya, Allah mengetahui bahwa Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dikerjakan seorang pun dari penduduk muka bumi ini. Lalu saudaranya satunya lagi berkata kepada saudaranya itu, apakah dosa tersebut? Ia menjawab, sejak 18 tahun yang lalu Tuhannya tidak menyayanginya sehingga menderita sakit semacam ini. Pada satu hari, pada sore hari ketika keduanya pergi menjenguknya, salah seorang dari keduanya tidak sabar lalu mengatakan hal itu kepada Nabi Ayub. Kemudian Ayub berkata, aku tidak mengerti apa yang kalian katakan tadi, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku pernah berjalan melewati dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Lalu mereka membawa nama Allah. Lalu aku kembali ke rumah dan mengkafirkan keduanya. Karena itu aku tidak suka nama Allah disebut kecuali dalam kebaikan. Nabi Ayub pernah pergi menunaikan hajatnya, dan setelah memenuhi keperluannya itu, istrinya menarik tangannya kembali pulang. Dan pada suatu hari istrinya dengan pelan-pelan pergi mendatanginya. Lalu Allah mengayukan kepada Nabi Ayub ketika ia sedang berada di tempatnya, urqud birijlika hada muktasalun baridun wa syarab. Allah berkata kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan juga untuk diminum. Istrinya mendatanginya pelan-pelan dan memegangnya. Lalu keduanya bertatap pandang dan subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah melenyapkan semua penyakit yang diderita Nabi Ayub. Ia pun pulih dan sehat seperti semula. Setelah melihatnya seperti itu, istrinya berucap, Allah telah memberkatimu. Tuhan, tahukah engkau apakah ada seorang nabi yang mendapatkan ujian seberat ini? Sungguh aku tidak pernah melihat seorang pun yang seperti engkau, yang begitu sabar menjalani penderitaan. Nabi Ayub menjadi sehat dan kondisinya pulih seperti semula. Demikian menurut redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Dalam pendapatnya, Imam Ibnu Hibban meriwayatkannya secara lengkap di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban dari Muhammad bin Al-Hasan bin Qutaibah, dari Harmalah, dari Ibnu Wahab. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku memberitahuku, Musa bin Ismail memberitahu kami, Hamad memberitahu kami, Ali bin Zaid memberitahu kami, dan Yusuf bin Mahran. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengenakan padanya pakaian dari surga. Lalu ia menepi dan duduk di suatu sudut. Ketika sang istri mendatanginya, ia tidak dapat lagi mengenalnya. Maka istrinya berkata, hai hamba Allah, kemanakah orang sakit yang ada di sini tadi? Mungkinkah anjing atau serigala membawanya pergi? Ia terus bertanya kepada orang itu, hingga akhirnya ia berkata, mungkin aku ini Ayub. Istrinya berkata, wahai hamba Allah, apakah engkau mengejek dan menghina aku? Ayub berkata, aduh, engkau, bagaimana engkau ini? Aku ini adalah Ayub.
Allah telah mengembalikan tubuhku sehat seperti semula. Ibnu Abbas berkata, Allah Ta'ala juga mengembalikan harta kekayaan dan anak-anaknya serta menyatukan mereka kembali seperti semula. Wahab bin Munabbih berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Ayyub, aku kembalikan keluarga dan harta kekayaannya kepadamu. Mandilah dengan air ini karena padanya terdapat kesembuhan. Dekatilah sahabat-sahabatmu dan mohonkan ampunan bagi mereka karena mereka telah mendurhakaimu. Karena mereka telah mendurhakaiku. Al-Imam Ibn Hatim juga berkata, Abu Zar'ah memberitahu kami, Amar bin Marzak memberitahu kami, Hamam memberitahu kami, dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari Bashir bin Nuhaik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setelah Allah menyembuhkan Nabi Ayyub, lalu ia menurunkan hujan berupa belalang emas kepada Nabi Ayyub. Lalu Ayyub memunguti dengan tangannya dan menaruhnya pada bajunya. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Ayyub, apakah kamu cukup puas? Ayyub berkata, ya Tuhanku, siapakah orang yang merasa puas dengan rahmatmu? Demikian pula Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Daud At-Tayalusi, dari Abdus Samad, dari Haman, dari Qatadah. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam kitabnya dari Abdullah bin Muhammad Al-Azdi, dari Ishaq bin Rahawi, dari Abdus Samad. Tetapi penulis beberapa kitab hadis lainnya tidak meriwayatkannya. Namun demikian hadis tersebut memenuhi syarat hadis yang sahih. Imam Ahmad berkata, Sufyan memberitahu kami dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, ia berkata, pernah dikirimkan kepada Nabi Ayyub belalang emas dalam jumlah yang banyak. Lalu ia menangkapnya dan menaruh di bajunya. Lalu dikatakan kepadanya, hai Ayyub, tidakkah apa yang kami berikan kepadamu itu mencukupimu? Nabi Ayyub berkata, ya Tuhanku, siapakah orang yang merasa tidak butuh dengan anugerahmu? Ini hadis mauquf dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari sisi lain sebagai hadis yang marfu'. Imam Ahmad berkata, Abdul Razzaq memberitahu kami, Ma'mar memberitahu kami dari Hamman bin Munabbih, ia berkata, inilah yang diberitahukan Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baina Ayyub yaktasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala Ayyubu yahtasi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun agnaituka kama tara qala bala wa izzatika walakin la ginabi an barakatika. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, ketika Nabi Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba beberapa belalang emas bersujud kepadanya. Lalu Nabi Ayyub meraupnya sepenuh tangannya dan memasukkan ke bajunya. Lalu Tuhan berseru kepadanya, hai Ayyub, bukankah aku telah menjadikan engkau kaya seperti yang kamu lihat? Ia pun menjawab, benar ya Tuhanku, demi keagunganmu, tetapi tidak pernah aku merasa kaya dengan keberkahanmu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Razzaq, adapun mengenai firman Allah Ta'ala, hantakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Maksudnya hantakkanlah kakimu ke tanah. Maka Nabi Ayyub pun menaati perintahnya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan sumber air yang jernih dan menyuruh Ayyub agar mandi dan minum dengan air tersebut. Setelah mandi dan minum dengan air tersebut, maka semua penyakit yang dideritanya selama ini menjadi sembuh total, baik secara lahir maupun secara batin. Kemudian Allah Ta'ala menggantikannya dengan kesehatan lahir batin, ketampanan yang sempurna, dan harta kekayaan yang melimpah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta kekayaan dan mencurahkan hujan belalang emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan keluarganya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka.
Ada yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala menghidupkan mereka secara keseluruhan. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala memberikan ganti kepadanya ketika di dunia dan menyatukan mereka kembali bersamanya di akhirat kelak. Itu yang kemarin kita sebutkan ya ceritanya. Sebagai suatu rahmat dari sisi kami, maksudnya kami telah menghilangkan penderitaannya. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Maksudnya kami hilangkan kesusahan yang dideritanya dan kami lenyapkan penderitaannya sebagai rahmat dari kami dan kasih sayang serta kebaikan dari kami kepadanya. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Maksudnya sebagai peringatan bagi orang yang mendapat cobaan, baik mengenai badannya, harta kekayaannya maupun anaknya, maka hendaklah ia mengambil keteladanan dari Nabi Ayub yang mendapatkan cobaan yang lebih berat, namun ia tetap bersabar sehingga Allah menyembuhkannya. Ad-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ayub muda kembali, bahkan lebih muda dan tampan. Begitu juga istrinya, sehingga ia dapat melahirkan 26 orang anak, laki-laki dan perempuan, dari Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Setelah itu Nabi Ayub masih hidup selama 70 tahun lagi di negeri Romawi dengan memeluk agama Hanif, yaitu agama Islam. Kemudian setelahnya mereka merubah agamanya menjadi merubah agama Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sad, "Wa khudh bi yadika dhi'sa fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab." Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Demikian itu merupakan rukhsah dari Allah Ta'ala kepada seorang hamba dan Rasulnya Nabi Ayub atas sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Ada yang berpendapat bahwa sumpah itu diucapkan Ayub ketika tindakan istrinya menjual jalinan kepingan rambutnya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang demikian itu disebabkan sikap istrinya mau dijelmakan oleh syaitan dalam wujud seorang dokter yang mengobati Nabi Ayub. Namun Ayub mengetahui bahwa ia adalah syaitan, sehingga Ayub bersumpah akan memukul istrinya 100 kali pukulan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub, dia menyuruhnya agar mengambil seikat rumput untuk digunakan mukul istrinya dengan sekali pukulan saja, dan hal ini sudah setara dengan 100 kali pukulan. Selanjutnya ia diperintahkan berbuat baik dan tidak lagi melanggar sumpah. Yang demikian itu merupakan bentuk rukhsah tersebut sebagai jalan keluar yang menggembirakan bagi orang yang taat bertakwa. Apalagi hal yang terkait dengan istrinya yang sangat tabah dan sabar menjaga dan melayani selama Nabi Ayub sakit. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan semacam itu dalam melaksanakan sumpahnya. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub seorang yang sangat sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Banyak ulama fikih fuqaha yang menggunakan keringanan rukhsah semacam ini dalam masalah iman dan nadar. Bahkan ulama yang lainnya menggunakannya dalam konteks yang lebih luas, sehingga mereka membahasnya dalam kitab Al-Hail fil Khalasah minal Iman sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan keimanan, dan mereka mendasarkan pada ayat yang mulia ini, dan kami akan menyinggung masalah ini dalam kitab Al-Ahkam insyaallah. Ibnu Jarir dan ahli sejarah lainnya mengatakan bahwasanya ketika wafat Nabi Ayub beliau berusia 93 tahun. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa Ayub lebih daripada 93 tahun umurnya. Laith meriwayatkan dari Mujahid bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berhujah dengan Nabi Sulaiman kepada orang-orang kaya, kepada Nabi Yusuf kepada hamba sahaya, Nabi Ayub kepada orang-orang yang terkena musibah. Hal yang senada juga
diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Ayub berwasiat kepada putranya Haumil, dan yang melanjutkan tugas bapaknya sepeninggalnya diserahkan kepada putranya Bashar bin Ayub. Dialah yang oleh banyak orang diyakini sebagai Nabi Zulkifli. Wallahu alam. Dan anak Ayub yang oleh mereka diyakini sebagai nabi ini meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Selanjutnya akan kami kemukakan kisah Nabi Zulkifli yang sebagian kalangan diyakini itu adalah putra Nabi Ayub dan juga menjadi nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Baik, keringkasannya. Ini kan banyak beda pendapat ya. Versi yang sering kita dengar adalah yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Nabi Ayub orang kaya, istrinya cantik, bahkan ada yang mengatakan istrinya itu adalah anak daripada Nabi Yusuf. Wallahu alam. Dikarenai anak yang sangat banyak, tetap ibadah. Syaitan berkata, Nabi Ayub itu rajin ibadah karena semua kebutuhannya sudah sempurna. Dia punya harta, dia punya ini enak, ya pantas saja dia gampang ibadah. Lalu Allah berkata, coba saja jadikan Nabi Ayub itu menderita. Maka syaitan pun datang ke rumah Nabi Ayub, lalu menebarkan semacam virus atau racun. Semua binatang ternaknya yang ribuan mati dalam sekejap. Anaknya pun yang puluhan orang mati pada saat itu. Lalu Nabi Ayub diberikan penyakit yang kita sebutkan tadi, sampai hartanya habis dan tertinggal cuma istrinya saja yang menemani Nabi Ayub. Seperti yang kita sebutkan tadi, sakit Nabi Ayub ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, tapi kebanyakan ulama mengatakan 18 tahun. Tapi Nabi Ayub tidak pernah berubah kepada Allah, yakni ibadahnya, kesabarannya tetap sama, sehingga menjadikan syaitan iblis tadi kalah. Arti kalah itu, ini Nabi Ayub ini memang hebat nih. Sampai akhirnya istrinya Nabi Ayub tidak lagi mempunyai duit untuk memberikan makanan kepada Nabi Ayub yang kita sebutkan tadi. Sangat akhirnya dalam versi yang lain, istrinya pun pergi diam-diam menjual rambutnya untuk membeli makanan dan sebagainya. Nabi Ayub mencari istrinya, kemana istrinya ini? Dalam versi lain ya, kemana istriku ini? Apakah dia tidak sabar juga mengurusi diriku, seperti halnya orang-orang kampung yang tidak suka denganku? Kalau kembali, kata Nabi Ayub, akan kupukul 100 kali cambukan. Akhirnya istrinya datang, melihat Nabi Ayub yang saat itu sudah sembuh. Jadi ketika sudah ada istrinya, Nabi Ayub tadi berdoa, Anni massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Lalu Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, keluarlah air. Allah suruh untuk mandi dengan air tersebut, lalu minum. Rontoklah semua penyakit yang ada di tubuhnya. Kemudian Allah datangkan, sebagai yang kita sebutkan tadi dalam hadis Bukhari, Allah datangkan belalang-belalang, tapi bentuknya bentuk emas, diraup sama Nabi Ayub. Setelah itu datang istrinya, melihat Nabi Ayub dalam rumah, dia kaget. Siapa engkau? Ya fulan. 18 tahun Nabi Ayub sakit, sampai istrinya lupa bagaimana rupa Nabi Ayub yang 18 tahun sebelum itu. Bingung, siapa engkau? Kata suaminya, aku ini Ayub. Bagaimana engkau Ayub? Ayub itu sakit. Kata Nabi Ayub, aku suamimu. Bagaimana aku yakin bahwa engkau adalah Ayub? Lalu Ayub pun menceritakan nostalgia di mana dulu dia dan istrinya masih bersenang-senang. Ingatkah engkau waktu kita begini? Ingatkah engkau atau begini? Kita punya anak ini, punya anak itu. Setelah meyakini Nabi Ayub itu adalah Ayub, baru istrinya menerima Nabi Ayub sebagai suaminya. Nah setelah itu, maka Nabi Ayub sehat. Ada yang berpendapat
anaknya Nabi Ayub dihidupkan kembali. Pendapat yang lain mengatakan Nabi Ayub dijadikan muda lagi, istrinya dijadikan muda lagi, kemudian mereka melakukan seperti halnya hubungan suami istri dan mempunyai anak sebanyak 26 orang tadi. Subhanallah. Nah, tapi masalahnya Nabi Ayub janji tadi, nadar, kalau istrinya datang dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali cambukan. Allah sayang kepada istri Nabi Ayub, orang yang sabar, orang yang taat kepada suaminya. Hai Ayub, jangan kau pukul istrimu 100 cambukan, matilah istrimu. Ambillah saja lidi, ambil jerami, hitung 100 biji, ikat 1 kali ikatan, lalu pukullah istrimu dengan pukulan sayang. Nabi Ayub pun mengikat 100 lidi tadi, 100 jerami, jadikan satu, lalu Nabi Ayub memukul dengan sekali pukulan sayang. Cek, kata Allah, dah, kau maafkan semuanya, engkau telah lulus ujian dan kembalilah engkau dalam keadaan yang baik. Sampai akhirnya Nabi Ayub dikatakan kembali hidup selama 70 tahun, dan beliau hidup dan beliau umurnya lebih daripada 93 tahun. Wallahu a'lam. Itulah kisah Nabi Ayub. Nanti kita akan sambung kisah Nabi yang berikutnya adalah Nabi Allah Zakaria. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin فأرجئها إلينا كلما نحتاج إليها وجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.